Hai anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Miss harap kabarnya semuanya sehat dan luar biasa. Nah, oke anak-anak, hari ini kembali lagi dengan Miss Marin Marbun. Hari ini kita akan belajar PKN yaitu tentang pembagian tugas di rumah. Nah, oke anak-anak, hari ini Miss harap kelas 2A dan kelas 2B harus siap untuk belajar. Oke? Nah, oke anak-anak, kita masuk pada pembagian tugas di rumah. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, di dalam keluarga kita itu terdiri siapa saja. Nah, berarti kalau di dalam keluarga kita terdiri dari ayah, terus siapa lagi anak-anak? Nah, berarti ada ibu, terus siapa lagi? Nah, berarti ada anak. Nah, oke anak-anak bisa melihat ya. Berarti kalau ayah itu jenis kelamin ayah apa? Apakah perempuan atau laki-laki? Nah, jenis kelamin laki-laki. Oke, terus kalau ibu jenis kelaminnya apa? Oke, benar ya. Berarti jenis kelaminnya adalah perempuan. Nah, berarti kalau anak jenis kelaminnya apa? Nah, kalau anak itu berarti siapa saja? Terdiri dari siapa saja? Nah, kalau anak terdiri dari kakak, ada saya atau aku, terus ada adik. Nah, berarti kalau kakak, ada juga jenis kelamin kakak laki-laki dan kakak perempuan. Oke, sama juga dengan adik ya. Berarti adik ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Oke, dan nanti dalam keluarga ini, dalam setiap keluarga, pasti memiliki tugas masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Nah, misalnya ayah tugasnya apa? Ibu tugasnya apa? Dan anak tugasnya apa? Nah, berarti setiap anggota keluarga memiliki tugas ataupun tanggung jawab sesuai kemampuannya masing-masing. Nah, seperti itu anak-anak ya. Kita lihat satu persatu ya. Nah, anak-anak, pada slide ini kita akan belajar menghormati orang yang lebih tua dari kita. Miss ulang ya, kita akan belajar menghormati orang yang lebih tua dari kita. Nah, orang yang lebih tua di rumah kita siapa saja ya? Nah, berarti ada ayah. Nah, setelah ayah ada siapa lagi? Berarti ada ibu. Nah, setelah ibu siapa lagi anak-anak? Nah, oke bagus ya. Nah, berarti ada kakak. Kakak laki-laki ataupun kakak perempuan. Nah, anak-anak bisa melihat bahwa di rumah ketika ada orang yang lebih tua dari kita, mau ayah, mau ibu, mau kakak, berarti kita harus menghormati mereka. Harus menghormati mereka yang lebih tua dari kita. Harus menghormati mereka yang lebih tua daripada anak-anak. Nah, oke. Berarti kalau di rumah, orang yang lebih muda dari kita siapa? Nah, oke, bagus ya. Berarti ada adik. Adik yang kita sayangi. Nah, semua di dalam keluarga kita harus saling menyayangi, harus saling menghormati, harus sopan, ya. Nah, misalnya ketika kita berada di meja makan, ketika kita sedang ingin makan malam dengan papa, dengan mama, dengan kakak, dengan adik, semua anggota keluarga, berarti bagaimana? Sikap kita bagaimana? Nah, berarti kita harus mendahulukan papa ataupun ayah untuk mengambilkan hidangan makanan tersebut. Nah, berarti kalau kita makan, kita tidak boleh ambil duluan ya. Kita harus mendahulukan ayah ataupun ibu ataupun orang yang lebih tua dari kita untuk mengambilkan hidangan makanan tersebut. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Terus misalnya kalau kita berbicara, kita juga harus sopan kepada orang yang lebih tua dari kita. Nah, itu ya. Kalau di rumah kita harus saling menghargai atau harus sopan kepada orang yang lebih tua dari kita. Oke? Nah, bagaimana dengan yang di bawah kita atau bagaimana dengan yang orang yang lebih muda dari kita, Miss? Nah, berarti kita juga harus sopan kepada orang yang lebih muda dari kita. Bukan berarti karena misalnya adik nih, misalnya adik di rumah kamu, karena dia yang paling kecil, anak-anak bisa sembarangan ngomong sama adik. Tidak bisa ya, itu tidak boleh. Jadi semua yang ada di rumah, kita harus bersikap sopan. Apalagi
kepada orang yang lebih tua dari kita. Seperti anak-anak ya. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita. Nah, anak-anak juga harus tahu. Nah, berarti dalam setiap keluarga kita juga harus saling bekerja sama dan harus saling menghargai. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, pada slide ini anak-anak bisa mengetahui bahwa tugas tiap anggota keluarga itu berbeda-beda ya. Anak-anak harus tahu bahwa setiap anggota keluarga memiliki tugas yang berbeda-beda, oke? Atau memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, anak-anak bisa melihat bahwa tugas utama ayah adalah mencari nafkah untuk keluarga. Oke. Nah, untuk membiayai kehidupan kita di rumah, untuk membiayai kebutuhan sekolah, itu ayah yang bekerja. Oke. Nah, terus ibu tugasnya apa, Miss? Nah, tugas ibu adalah untuk mengurus rumah tangga. Nah, berarti tugas ibu adalah mengurus rumah, baik itu mengurus anak-anak, untuk memasak, menghidangkan makanan, itu contoh tugas ibu ya. Nah, mencuci piring, menyapu, itu contoh tugas ibu. Nah, berarti tugas anak-anak apa? Nah, berarti tugas anak-anak yaitu membantu orang tua. Nah, contohnya seperti apa, Miss? Nah, kita bisa membantu atau anak-anak bisa membantu ibu menyapu. Oke. Nah, terus bisa membantu ibu mencuci pakaian. Coba, siapa lagi yang bisa menyebutkan contohnya? Oke, bagus. Misalnya, membantu menjaga adik ketika ibu memasak. Apalagi? Oke, membantu mencuci piring ataupun membantu menyiram tanaman. Nah, itu contoh tugas anak membantu orang tua ya. Nah, di dalam rumah kita harus saling bekerja sama. Nah, anak-anak juga harus saling bekerja sama bersama dengan kakak, dengan mama, dengan papa. Semua harus saling bekerja sama dalam mengerjakan tugas. Oke, supaya apa, Miss? Nah, supaya pekerjaannya cepat selesai. Nah, anak-anak juga bisa melihat ya, bahwa dalam melaksanakan tugas harus bekerja sama agar pekerjaan lebih ringan dan cepat selesai. Nah, itu tujuannya mengapa kita harus bekerja sama dalam mengerjakan tugas. Oke, supaya tugasnya cepat selesai. Oke? Nah, anak-anak, kita hari ini sudah belajar tentang bagaimana menghormati orang lebih tua dari kita. Kita sudah belajar untuk mengetahui tugas-tugas setiap anggota keluarga. Dan kita sudah belajar apabila dalam suatu pekerjaan kita harus bekerja sama. Supaya apa, anak-anak? Nah, oke, bagus ya. Berarti supaya pekerjaannya cepat selesai, ya. Dan kita juga sudah belajar untuk saling menghargai dan menghormati. Oke, anak-anak, Miss harap eh, tetap jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Bye-bye.